Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Yang mulia Ayahanda Kepala Desa Lulu'o bersama jajaran perangkat aparatur pemerintahan desa yang turut hadir sore hari ini. Yang mulia Ayahanda Kepala Desa Lulu'o periode sebelumnya yang alhamdulillah turut hadir. Yang mulia Ayahanda Raja Kuntoyo, Bapak-bapak imam beserta kasisi pegawai syar'i, Bapak-bapak haji, ibu-ibu hajjah, al-ustadz wal ustadzah, da'iyah, mubaligah, para alim ulama, tokoh pendidik, tokoh masyarakat, pemuka agama, pemangku adat, tokoh wanita, tokoh pemuda, hadirin wal hadirat, ikhwan wal akhwat jamaah sekalian yang insya Allah semuanya kita dimuliakan dan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, amin. Selaku hamba yang beriman, marilah kita senantiasa hadapkan puja dan puji syukur keharibaatnya Allah. Selawat serta salam terlimpah dan tercurah kepada junjungan kita Nabiullah Khatamal Anbiya wal Mursalin, yakni Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, almarhum Bapak Lukman Mandai telah meninggalkan kita sekalian 7 hari yang lalu. Yang tentunya kepergian almarhum meninggalkan beban duka terhadap keluarga yang telah ditinggalkan, khususnya istri yang tercinta, anak-anak yang tersayang, bahkan orang-orang yang terdekat dengan beliau. Sebagaimana apa yang disampaikan oleh pihak keluarga, almarhum sebatang kara di desa Lulu'o ini. Namun karena beliau, hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, telah memeluk agama Islam, maka termasuk adalah bagian kalangan keluarga terdekat bagi kita. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya kematian tadi disampaikan oleh kepala desa kita bahwa ini adalah bagian nasihat Allah terhadap kita. Sesungguhnya pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menasihati para sahabat, wahai sahabatku, ada 2 nasihat yang akan terus menyertai kehidupan kita. Yang pertama nasihat yang berbicara, maka yang kedua nasihat yang diam. Rasulullah ditanya oleh para sahabat, ya Rasul, apa nasihat yang berbicara dan apa pula nasihat yang diam? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, nasihat yang berbicara itu tiada lain adalah Al-Quran. Quran di dalamnya terdapat hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Bagaimanapun keadaan kita, apapun persoalan kita, apapun masalah yang kita hadapi, maka Al-Quran menunjukkan jalan keluar yang terbaik. Karena Al-Quran menawarkan solusi-solusi terhadap persoalan yang dihadapi oleh manusia. Contoh, ada salah satu masalah yang dialami oleh pihak rumah sakit terkenal yang berada di Amerika.
ada 2 orang ibu hamil itu datang ke rumah sakit terkenal ini. Dan tujuan kedua ibu hamil ini mendapatkan pelayanan optimal supaya mereka melahirkan di sana. Apa yang terjadi Bapak dan Ibu sekalian? Ketika kedua ibu hamil ini datang, ternyata di ruangan itu pada full dengan ibu-ibu hamil. Sehingga yang diprioritaskan yang awal itu orang-orang yang lebih awal telah datang, hadirin jamaah sekalian. Nah, kedua ibu hamil tadi ditindaki di waktu nanti menjelang waktu subuh. Sehingga hadirin jamaah sekalian, mereka berdua ini ditangani waktu menjelang waktu subuh, melahirkan di waktu yang sama dan di ruangan yang sama pula. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, setelah kedua ibu ini melahirkan, ternyata ibu A melahirkan bayi perempuan dan ibu B itu melahirkan bayi laki-laki. Setelah melahirkan kedua ibu ini dibawalah ke ruang ke ruang inkubator kedua bayi tadi. Ternyata di ruang inkubator, ternyata di ruang itu pada full inkubator Bapak dan Ibu sekalian. Tersisa tinggal 1 inkubator yang ukuran besar. Maka dengan keadaan terpaksa, kedua suster yang membawa bayi tadi itu diletakkan sementara kedua bayi ini laki-laki dan perempuan di 1 inkubator. Mereka kembali ke ruang persalinan. Setelah hadirin jamaah sekalian diselamatkan ini kedua itu yang melahirkan, maka suster-suster tadi kembali ke ruang inkubator. Maka apa yang terjadi? Ternyata kedua suster tadi dalam keadaan kebingungan. Kenapa? Karena masalahnya kedua bayi tadi sempat diberikan tanda di bagian lengannya. Mana anak laki-laki miliknya ibu siapa, dan bayi perempuan pun miliknya ibu siapa. Kacau hadirin jamaah sekalian. Sehingga pada saat itu subhanallah dilaporkan oleh suster-suster tadi ke dokter kandungan. Dokter marah-marah, tidak mendapatkan solusi, maka disuruh kedua suster ini melaporkan kedua ibu tadi. Bu, maaf, kami keteledoran, kami keliru, tidak sempat memberikan tanda di bagian lengan dari kedua anaknya ibu. Makanya kami bingung, ibu punya anak ini sebenarnya anak apa, dan ibu B ini miliknya ibu anak apa, laki-laki maupun perempuan. Maka ibu A menyatakan bahwa, suster, saya punya anak laki-laki. Ibu B pun mengatakan demikian, suster, yang saya tunggu-tunggu adalah anak laki-laki, maka anak saya itulah laki-laki, suster. Terjadi kebingungan Bapak dan Ibu sekalian. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Makanya suster tadi menyampaikan hal ini ke direktur rumah sakit. Direktur rumah sakit marah-marah, disuruh dikumpulkan semua tim medis, terdiri dari para dokter, suster, mantri dan lain sebagainya. Setelah dikumpulkan mengadakan musyawarah mendadak, apa yang terjadi? Ternyata tidak ada satupun solusi yang mereka dapatkan. Dokter rumah sakit, bahkan direktur rumah sakit tadi tambah marah. Sehingganya ada salah seorang mantri mengusulkan, dok, kalau boleh kita hadirkan tokoh Islam yang paham tentang agama Islam. Karena di agama mereka itu ada kitabnya mereka yang disebut dengan Al-Quran. Yang saya dengar, Quran ini menawarkan berbagai macam solusi terhadap persoalan yang dihadapi oleh manusia. Apapun persoalannya, pasti terkandung di dalam Al-Quran, kata seorang mantri tadi. Oke? Yang hadir saat ini, kira-kira siapa yang punya teman, rekan, dan sahabat orang Islam yang paham tentang agama Islam? Satu dokter perempuan mengacungkan tangan, saya dok. Oke, tolong kau hubungi yang bersangkutan, suruh hadirkan dia di tempat ini. Kita adakan merapat bersama, kita mintakan solusi terhadapnya. Hadirin jamaah sekalian, setelah dihubungi ternyata dokter ini, masya Allah, mohon maaf, si ustadz ini bersedia hadir di rumah sakit.
Setelah hadir, disampaikan oleh direktur rumah sakit apa yang terjadi. Hari itu si Ustadz tadi hanya tersenyum. Dokter, kalau kami di agama Islam, ini sangatlah mudah. Ini sangatlah mudah. Mudahnya bagaimana Ustadz? Hari ini kami sudah berlarut-larut mencari solusi, tetap tidak mendapatkan jalan keluarnya. Begini dokter, dalam Quran surat An-Nisa ayat 11 itu menjelaskan bahwa bagian laki-laki itu mendapatkan 2 bagian dibanding perempuan. Ini memang ayat dan Al-Qurannya, ayat dan surahnya menjelaskan tentang ilmu faraid, bagaimana pembagian harta warisan. Tapi ada keterkaitan sedikit dengan apa yang dihadapi oleh tim pihak rumah sakit hari ini. Bagaimana maksudnya Ustadz? Begini dok, ketika seorang bayi dilahirkan, kalau bayinya laki-laki, air susu yang dimiliki oleh ibunya itu memiliki nutrisi 2 kali lipat dibanding bayi perempuan. Hari itu Bapak dan Ibu sekalian, direktur rumah sakit sementara duduk tegang, saat itu meloncat kegirangan sambil menyuruh, dokter, tolong kau ambil sampel air susu dari kedua ibu itu, bawa ke ruang laboratorium. Maka setelah dibawa, hasilnya disodorkan ke direktur rumah sakit. Ternyata Bapak dan Ibu sekalian menyatakan bahwa ibu B itu memiliki nutrisi 2 kali lipat dibanding ibu A. Maka sepakat tim medis menyatakan bahwasanya ibu B pemilik dari bayi laki-laki. Itu contoh yang paling terkecil Bapak dan Ibu sekalian mengenai Al-Quranul Karim. Masya Allah, almarhum hadirin yang dimuliakan oleh Allah, terlahir dari rahim sang ibu dalam keadaan minhum. Tapi hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, almarhum wafat memeluk agama Islam. Jaminan Rasulullah, barang siapa yang ketika mereka yang fasik, mereka yang non muslim, mereka kaum minhum, dan kemudian masuk ke dalam agama Islam, maka dinyatakan oleh Rasulullah bahwasanya dia akan diampuni oleh Allah, dikeluarkan dari dahsyatnya sakratul maut, bahkan akan mengalami penderitaan di alam barzah. Insyaallah almarhum Bapak Lukman Mandai senantiasa dilindungi oleh Allah di alam barzahnya. Amin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, saya persingkat. Sekarang sudah menunjukkan jam 4:33 menit, setengah 5:03. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, maka yang berikut, Al-Quran itu menawarkan hadirin jamaah sekalian pahala yang tiada terhingga. Ini berulang kali saya sampaikan di wilayah Biluhu. Allah subhanahu wa ta'ala itu akan memberikan pahala terhadap setiap hambanya yang senantiasa membaca Al-Quran. Setiap huruf Al-Quran Allah akan hadiahkan dengan 10 pahala. Mana dalilnya Ustadz? Yang sering kita dengar sama Pak Ustadz Ridwan Wanto. Masya Allah, hadirin jamaah sekalian, beliau lantunkan ayat-ayat yang begitu syahdu, yang begitu merdu. Maka setiap ayat-ayat yang beliau Ustadz Ridwan Wanto lantunkan, itu hadirin jamaah sekalian, Allah akan berikan setiap hurufnya 10 pahala. Contoh, kita baca surat Al-Baqarah ayat 1 misalnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Alif Lam Mim itu terdiri dari 3 huruf, Pak. Kalau kita sinkronkan dengan bahasa hadis ini, kita mendapatkan 30 pahala. Kenapa Ustaz? Karena setiap hurufnya itu dibaca dengan dihadiahkan dengan 10 pahala. Hadirin jamaah sekalian, itu hanya 1 ayat terdiri dari 3 huruf, Bu. Bagaimana Pak Ustadz Ridwan Wanto ketika bacakan 1 ayat 100 huruf?
Bagaimana dibacakan satu ain? Bagaimana kita baca satu juz? 30 juz yang di dalamnya terdapat 114 surah, 6.666 ayat. Kira-kira berapa totalitas makhrijul huruf yang terdapat di dalamnya? Bahkan Bu, maaf, setiap waktu Quran itu menyapa kita. Tuan, kalau seandainya kita tuan rumah, saya misalnya, Tuan, Yamin Mo'onti, tolong sentuh karena saya yang akan memberikan pahala yang tiada terhingga untukmu, yang nantinya Allah akan berikan kepadamu. Hadirin jamaah sekalian, saya ambil salah satu kisah Ustadz, kisah nyata terjadi di Gorontalo. Ada salah seorang imam. Imam ini Bapak dan Ibu sekalian, di samping beliau seorang imam, beliau pun seorang penceramah. Waktu malam Jumat, dihubungi oleh anggota majelis taklimnya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Ya, ada yang bisa dibantu? Iya Ustadz, begini, besok kami mengadakan hajatan. Kebetulan besok ini kami akan mengadakan acara walimatul safar, pemberangkatan jamaah umroh. Karena kebetulan pekan depan, Jumat depan itu kami akan berangkat umroh Pak Imam. Oh iya, terus rencana besok kami akan adakan doa pemberangkatan jamaah umroh, dan kami harapkan Pak Imam, Pak Ustadz itu hadir di rumah kami sebelum ada para tamu undang hadir. Selanjutnya kami harapkan Pak Imam ini bisa bacakan doa selawatan. Oh jojo, insya Allah besok paginya tepat waktu Pak Imam datang. Hadirin jamaah sekalian, setelah Pak Imam datang, subhanallah, dipersilakan lo ngadi salawati. Selesai doa selawatan, Pak Imam pamit. Bu, saya mohon pamit karena kebetulan di dusun sebelah ada juga acara yang sama, doa selawatan iwatiat tilo duolio untuk mengadi salawati mopolahulo bulotu. Hadirin jamaah sekalian, nah Masya Allah, apa yang disampaikan oleh ibu tadi, Pak Imam, duduk dulu ya. Oh iya. Setelah itu, ini ibu langsung menuju ke meja yang ada berjejeran panstub. Di situ Bapak dan Ibu sekalian, kebetulan di samping panstub itu ada Quran yang ukuran jumbo besar. Ada sesuatu yang diletakkan di antara Quran dengan panstub, dia cari-cari ternyata tidak ada. Dicari Bapak dan Ibu sekalian di bawah meja ternyata tidak ada. Disingkap itu taplak meja ternyata tidak ada di bawah meja. Dia langsung menuju ke suaminya, Pak sempat lihat amplop di atas meja itu tidak? Di antara panstub dengan Quran. Apa itu? Uang yang saya minta sama Bapak tadi 5 juta. Waktu subuh, selesai subuh itu rencananya saya bakal kasih ke Pak Imam, karena Pak Imam ini guru spiritual kita. Pak Imam ini yang senantiasa memberikan pencerahan agama untuk kita. Pak Imam ini yang telah memotivasi untuk kita berangkat umroh. Maka apa salahnya wujud syukur kita ke Pak Imam? Uang 5 juta yang saya minta ke Bapak tadi saya kasih nanti ke Pak Imam. Ternyata sudah tidak ada di atas meja, Pak. Saya tidak sempat lihat. Pak, jangan hinakan saya, Uti. Demi Allah, saya tidak sempat lihat, Mak. Bapak ingat-ingat dulu. Demi Allah, saya tidak sempat lihat, Mak. Hadirin jamaah sekalian, apa yang terjadi? Ini ibu minta ke suaminya, Pak, saya pinjam dulu, Papa punya uang 250.000. Untuk apa, Mak? Saya mau kasih nanti ke Pak Imam. Daripada Pak Imam kasih yang pulang tanpa apa-apa, makanya saya pinjam 250.000 miliknya Papa. Mak, tadi kan sudah minta. Iya, saya minta ke Papa tadi kan sudah tidak ada itu di atas meja. Kalau begitu saya pinjam dulu, Papa punya uang 250.000. Insya Allah
Kalau serah terima uang arisan sebentar, ini papa punya uang 5 juta dengan tambah 250.000, saya bakal tukar Pak, demi Allah. Hadirin jamaah sekalian, maka suaminya langsung ambilkan dia punya uang, dia kasih, hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ke istrinya. Istrinya, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, dia langsung masuk ke dalam kamar. Dia cari sisa amplop, ternyata tidak ada. Setelah itu Bapak dan Ibu sekalian, dia langsung ke meja, dia cabut 1 lembar tisu, hadirin jamaah sekalian. Setelah dia cabut tisu, dibalutlah dengan tisu ini uang 250.000. Diserahkan ke Pak Imam ini uang. Pak Imam sudah pulang, Masya Allah, subhanallah. Maka hadirin jamaah sekalian, suami istri tadi mencari kembali ini uang yang mereka taruh. Ternyata tidak ada yang didapati. Iya lo tapuli mulia Bapak dan Ibu sekalian. Nah, apa yang terjadi Pak? Istrinya tadi subhanallah, dia bilang, Papa, saya curiga dengan Pak Imam tadi. Maksudnya Mama? Begini Pak, kan yang pertama datang sebelum ada para tamu undangan ini Pak Imam yang sudah hadir. Setelah Pak Imam hadir Pak, ini uang tidak ada di atas meja. Orang anak-anak sudah pada ke sekolah, Papa sendiri yang antar. Para tamu undangan belum ada Papa. Maka curiganya saya, Pak Imam yang sudah ambil ini uang. Padahal Pak Imam tidak tahu ini uang yang bakal kita kasih ke dia Pak. Oh iya ya, betul juga. Maka terpengaruh dengan provokasi istrinya ini suaminya. Hadirin jamaah sekalian, apa yang terjadi? Maka suaminya berkata, Mak, setelah kita dari umroh, jangan sekali-kali Mama ikut lagi dia punya kajian majelis taklim. Saya sudah tidak percaya dengan Pak Imam ini. Pak Imam ini pembohong. Pak Imam ini penipu. Pak Imam ini sudah tidak bisa dipercaya. Oh iya Pak, kalau begitu saya juga sudah tidak mau ikut lagi dia punya kajian. Hadirin jamaah sekalian, singkat kisah dan cerita. Setelah mereka berdua suami istri berangkat umroh, selesai umroh mereka kembali ke tanah air. Apa yang terjadi Pak? 4 bulan kemudian ada Bapak dan Ibu sekalian perayaan hari besar Islam di salah satu masjid di dusun sebelah, yaitu hari besar Islam Isra wal Mi'raj. Sementara hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, mereka sama-sama duduk dengan jamaah. Pak Imam sudah masuk. Ternyata Pak Imam ini yang bakal menjadi pemberi hikmah Isra wal Mi'raj. Suaminya tidak tenang. Dia ambil HP, dia WhatsApp dia punya istri, Mak, yuk pulang. Maksudnya Papa tidak sudi kalau dengar lagi ini Pak Imam yang ceramah. Mama ingat tidak? 4 bulan yang lalu dia sempat ambil orang punya uang, walaupun itu uang yang kita kasih nanti ke dia. Iya juga Pak ya, tapi Pak silakan kalau Papa mau pulang duluan, silakan pulanglah duluan. Saya malu dengan ibu-ibu majelis taklim lainnya. Insya Allah nanti selesai acara saya belakangan Pak. Oh ya, saya mau pulang duluan. Hadirin jamaah sekalian, setelah suaminya pulang, acara berlangsung hadirin jamaah sekalian. Pak Imam memberikan hikmah Isra wal Mi'raj, maka sang istri tadi itu tidak fokus dengan ceramah, dia hanya ambil HP main games. Hadirin jamaah sekalian, selesai acara Masya Allah, semua para tamu undangan pada pulang, termasuk Pak Imam dengan ibu tadi. Hadirin jamaah sekalian, maka ibu dengan Pak Imam tadi ketemu tepatnya di pintu masjid, berpapasan tepatnya di pintu masjid. Maka Pak Imam langsung memberikan salam, Assalamualaikum Bu. Apa jawaban sang perempuan tadi? Waalaikumsalam. Loh, Bu, kok kasar? Pak Imam, saya kecewa dengan Pak Imam. Maksudnya ibu apa? Saya selama ini cari-cari kenapa ibu dengan suami selama 4 bulan setelah dari umroh ini sudah tidak ikut lagi saya punya kajian. Nah, itulah kami kecewa dengan Pak Imam. Maksudnya apa ini Bu? Begini Pak Imam. Pak Imam ingat tidak? 4 bulan yang lalu kami sempat undang Pak Imam untuk doa selamatan di perjalanan umroh kami. Iya, betul, saya ingat.
Emang apa terjadi, Bu? Begini Pak Imam. Pak Imam, ada uang yang kami taruh di atas meja. Itu yang bakal kami kasih ke Pak Imam. Ternyata Pak Imam, itu uang Pak Imam sudah ambil sebelum kami serahkan ke Pak Imam. Makanya kami kecewa dengan Pak Imam. Kami sudah tidak percaya dengan Pak Imam. Apa kata Pak Imam, Bu? Istighfar. Benar, saya ambil ibu punya uang. Bukan berarti saya bawa pulang, Bu. Demi Allah, tidak. Uangnya ibu tadi saya selipkan di Al-Quran jumbonya ibu. Quran yang ukuran besar miliknya ibu, saya selipkan di tengah-tengah itu Quran, Bu. Karena saya beranggapan nantinya ibu dengan suami buka Al-Quran, ibu dengan suami baca Al-Quran, maka pasti ibu dengan suami bisa lihat itu uang di dalam Al-Quran. Ternyata, Bu, saya salah menduga, saya salah tafsir, Bu. Selama 4 bulan ini ibu dengan suami tidak sempat sentuh Al-Quran. Makanya ibu dengan suami tidak sempat lihat itu uang di dalam Al-Quran. Ibu tadi tertunduk, Pak Imam. Maaf, kami sudah salah sangka ke Pak Imam. Hari itu menangis ini ibu. Dia naik bentor Bapak dan Ibu sekalian. Ini terjadi Bapak dan Ibu sekalian di bagian kota selatan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Maka hadirin jemaah yang dimuliakan oleh Allah, saat naik bentor, ini ibu langsung turun dari bentor pas di rumahnya. Masih sekitar 30 meter ayah. Ti ibu beti mau wawati, oh, Papa, tolong ambilkan Quran atas lemari. Maka jawaban suaminya, untuk apa, Mak? Jangan dulu banyak tanya, Pak. Tolong ambilkan dulu itu Quran di atas lemari. Maka suaminya ambilkan Quran, diserahkan ke istrinya. Maka ternyata, Pak, Bu, setelah dibuka itu Quran, ini uang masih terselip di dalam Al-Quranul Karim. Kisah ini menandakan apa? Mengajarkan 2 pengajaran besar terhadap kita. 1, Bu, jangan sekali-kali kita mendoktrin orang lain. Jangan sekali-kali kita mendolimi orang lain. Jangan sekali-kali kita Bapak dan Ibu sekalian menghina orang lain. Karena tidak selamanya yang kita hina itu benar-benar hina Bapak dan Ibu sekalian. Bahkan terkadang orang yang sering kita hina, suatu saat Bapak dan Ibu sekalian Allah angkat derajatnya, malah kita orang yang menghina bakal dihinakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan orang yang pernah kita hina suatu saat akan menolong kita. Saya, Pak, Bu, maaf, sebenarnya masih banyak yang saya uraikan karena sudah masuk ke jam 4:40. Masih ada prosesi doa arwah Bapak dan Ibu sekalian. Maka saya langsung masuk yang kedua, nasihat yang diam. Apa itu ya Rasulullah? Tiada lain, itu adalah kematian. Bu, mati itu yang pasti. Kematian itu hal yang pasti kita akan temukan. Bapak dan Ibu sekalian, semua kita yang hadir saat ini itu adalah calon-calon mati. Bapak, Ibu, saya, Pak Ustadz Ridwan bakal akan mengalami namanya mati. Kalau kita calon kepala desa, belum tentu dia itu akan bakal menjadi kepala desa. Kalau dia calon Bapak dan Ibu sekalian bupati, belum tentu dia bakal menjadi seorang bupati. Kalau dia calon gubernur, bukan berarti belum tentu dia akan bakal menjadi seorang gubernur. Dia calon presiden, belum tentu dia bakal menjadi seorang presiden. Tapi kalau kita calon mati, Bu, pasti kita akan mengalami namanya mati. Maka apa yang harus kita persiapkan? Hanya 2 Bapak dan Ibu sekalian. Senantiasa kita mengingat mati dan mempersiapkan amalan menghadapi kematian. Itu kata Rasulullah SAW pernah ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, ayyil mu'minin al-aqyas. Ya Rasulullah, siapakah di antara orang-orang mukmin itu yang cerdas?
Maka Rasulullah menjawab, akfaruhum lil mauta dzikra, mereka yang senantiasa mengingat tentang kematian. Bukan hanya mengingat tentang kematian, yang kedua orang yang cerdas itu mereka yang memperbanyak amalan-amalan menghadapi kematian. Bu, harta tidak bakal kita bawa, pangkat dan kedudukan tidak bakal kita bawa, popularitas tidak bakal kita bawa, anak, suami, bahkan istri tidak bakal menyelamatkan kita. Yang bisa menyelamatkan kita tiada lain adalah amal soleh. Ada 4 yang bakal menemani kita di alam barzah. 1, amalan yang menemani kita di atas kepala tiada lain adalah sholat. Makanya Bu, jangan pernah kita mengabaikan sholat. Hingga mati ibu-ibu kadang-kadang maaf, hari-hari libur, kadang-kadang mau lihu di jam 10 mau lapat, mau lihu kadang-kadang di mas tengah 12. Mengolah Ustadz mau hiasi wajah hadirin jamaah sekalian supaya kelihatan lebih cantik. Untuk apa Ustadz? Kadang-kadang kita polisi dengan berbagai macam kosmetik dan berbagai macam krim. Apalagi krim boti berseliweran di media sosial. Ada yang dijual dengan harga yang mahal, namanya krim Helwa Bunda. Helwa itu harganya 1.800.000 satu paket, siang dan malam. Cuman bisa dihabiskan dengan 3 minggu Bapak dan Ibu sekalian. Ada yang agak murah sedikit, namanya apa? Wardah. Ada yang lebih murah sedikit, ada namanya Brilian. Brilian Boti Bapak dan Ibu sekalian bervariasi, dia punya harga Bunda, ayah. Ada harganya standar 150.000. Ada yang harga 175.000. Di penjual lain ada 195.000. Bahkan di penjual lain pun ada 225.000. Betul atau tidak Bu? Berarti ibu-ibu tahem telele betul hem pemakai Brilian. Ada yang paling murah lagi. Apa itu Ustadz? Natural 99. Ada lagi yang paling murah. Apa? RDL. Berarti RDL kadang-kadang dia punya hasil bolong-bolong Bu. Temola mau putih, tema mau lontong. Ada yang paling murah lagi, yang harga 15.000 satu paket, walau itu Ustadz, diamond. Masya Allah. Untuk apa Ustadz? Supaya ketika kita polisi ke wajah kelihatan glowing. Masya Allah. Supaya amiati mau selfie Ustadz. Bila hemato media sosial model polesan wajah dipolesi dengan minyak goreng mau lingga. Hadirin jamaah sekalian, bangu-bangu adzan topihi hayya ala salat. Yuk, mari kita tegakkan salat. Walipa itu ama dulu lo menadetihi itu dilapai behilmat kemak krim watia. Hati-hati Bu, bakal wajah yang kita banggakan kita maka akan menjadi santapan-santapan cacing-cacing tanah. Cacing-cacing tanah yang siap akan memakan kulit dan daging kita. Makanya hati-hati bagi bapak-bapak para pemancing yang sering menggunakan cacing-cacing tanah. Tema ibu bapak dan ibu sekalian, cucu-cucu cacing pasti akan balas dendam. Oh, timata hemopo huna boti ati olot li opalamiatia. Harus kita isap dia punya cairan dari tubuhnya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, jam 4:53. Lanjut. Lanjut. Ibu-ibu lanjut. Tuh sedikit-sedikit tengok-tengokan stop. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang terakhir Bapak dan Ibu sekalian, yang menemani kita di alam barzah tiada lain adalah sedekah di bagian kanan. Makanya Bu, Pak, sedekah ini prioritas. Sedekah, infak, dan korban. Apalagi baru-baru kita mengadakan Idul Korban Pak, Hari Raya Idul Adha. Kadang-kadang ayah, untuk menentukan hewan korban, kita salah menentukan hewan-hewan Bapak dan Ibu sekalian. Bahkan ada hewan korban yang kita sediakan haram hukumnya untuk disediakan. 1, dalam bentuk usia Pak. Dalam usia ini kadang-kadang kita salah Bapak dan Ibu sekalian menentukan hewan kurban. Kalau kita hendak menyembelih hewan kurban dalam bentuk kambing maupun domba,
Itu usia yang harus ditentukan oleh hukum Islam 1 tahun atau masuk ke 2 tahun. Hingga mati mahaman tolo parokololo. Pak Ustadz, yang penting mamuali di himal beto tungelio. Tidak boleh. Harus usianya minimal 1 tahun atau masuk ke 2 tahun. Itu dalam hukum Islam. Ustadz, Tima batade bawa harga 800.000 Ustaz, tapi usianya baru 5 bulan, 6 bulan. Tidak boleh, Bu. Yang kedua, saya persingkat saja. Hewan kurban yang akan kita sembelih dalam bentuk sapi maupun kerbau, itu usianya 2 tahun minimal atau masuk ke 3 tahunnya. Kalau hewan kurban yang akan kita sembelih dalam bentuk onta, itu minimal usianya 5 tahun. Maka hewan yang diharamkan untuk disediakan, Pak, 1, hewan kurban yang kita sediakan dalam keadaan buta permanen, itu tidak boleh. Yang kedua, hadirin jamaah sekalian, hewan kurban yang kita sediakan, Masya Allah, itu dalam keadaan pincang permanen, hempe penggo-penggo. Yang ketiga, hewan kurban yang punya penyakit yang berdampak kepada para konsumen maupun para pengkonsumsi itu daging, yang bisa bermudarat terhadap umat. Misalnya apa, Ustadz? Punya penyakit antraks. Ini tidak boleh sama sekali. Yang keempat, hewan kurban yang haram untuk disediakan. Ini kebanyakan ayah. Insya Allah dia lu tata lulu. Oh, tolamiati tata baung udah data. Walau itu hewan kurban yang disediakan Ustadz. Kadang-kadang itu posadia mai karena sapi beti murah harga 9 juta, sapi murah harga 8 juta. Imo hata-hata boleh mau anta-anta. Tidak boleh, Bu. Itu haram hukumnya. Kalau seandainya 4 hewan yang saya sebutkan tadi termasuk kita adakan untuk pengadaan hewan kurban, maka pertanda, hadirin jamaah sekalian, hewan kurban kita sembelih itu ditolak oleh Allah. Yang berikut, untuk mengadakan satu kelompok, maksimalnya itu 7 orang. Tidak boleh Bapak dan Ibu sekalian lebih dari 7 orang. Hingga mati Bapak dan Ibu sekalian itu mengadakan satu kelompok untuk 14 orang. Ini tidak boleh. Itu dia tanggulnya kurbani, tapi kurbannya. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Yang berikut, ini memang sudah lewat Bapak dan Ibu sekalian. Tapi sengaja saya sampaikan untuk menjadi peringatan kita ke depan di Idul Adha ke depannya, Pak. Yang berikut, untuk penyembelihan hewan kurban, diupayakan pisau yang kita gunakan untuk penyembelihan itu harus pisau yang diasah terlebih dahulu. Pisau yang sangatlah tajam supaya penyembelihan itu cuma 1 kali gesekan, Pak. Dia muali ulangi ya. Ini tidak boleh. Kenapa, hadirin jamaah sekalian? Ini akan bakal menyakiti fisik daripada hewan kurban. 1. Yang kedua, saat akan penyembelihan, sementara itu hemongoloto, jangan pernah kita hadirkan hewan kurban lainnya di hadapan hewan kurban yang kita sementara sembelih. Maksudnya, Ustadz, contoh ayah. Kita adakan di masjid sini apa namanya? Al-Muhajirin. Al-Muhajirin baru berapa ayah? 3, 4, 2. Nah, minimal 2 Bapak dan Ibu sekalian. Sementara kita menyembelih hewan kurban, yang 1 kurbannya asingkan, Pak, dari tempat penyembelihan. Tidak boleh diperhadapkan di hewan penyembelihan yang sementara disembelih. Kenapa? Kata Rasulullah menyatakan bahwa kita menyakiti mental dari hewan kurban yang akan disembelih nanti. Kalau tersakiti mentalnya Bapak dan Ibu sekalian, efeknya kemana? Tentunya ke daging yang akan kita konsumsi berbahaya, Pak. Itu hukum Islam yang menjelaskan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Yang berikut, yang paling terakhir,
Tidak boleh kita bakal menyembelih hewan kurban, kita sakiti dulu dia punya fisik. Maksudnya Ustadz, popungwolo hingga mati itu mau memanti sapi. Kadang-kadang ati olo, kaki keempat kakinya itu diikat. Setelah itu Bapak dan Ibu sekalian, setelah male bandi mola boti sapi hingga mati duta andoto bingkungo, kita injak di bagian kakinya, pahanya dan lain sebagainya, di bagian kepala. Ada hadirin jamaah sekalian, maaf beribu maaf, yang lebih tidak diinginkan oleh hukum agama Islam, maleti hutamola keempat kakinya itu huntolo talilo ati Allah beto di tengah-tengah kakinya. Ini tidak boleh. Ustaz, melunggela beto sapi Ustaz. Hadirin jamaah sekalian, ada cara-cara tertentu dalam syariat agama Islam. Anu memandi sapi ini cukup hanya satu orang boleh. Walaupun liar bagaimanapun ini sapi. Hadirin jamaah sekalian, ada ketentuan-ketentuan dalam syariat agama Islam. Tapi kalau saya jelaskan hari ini Bapak dan Ibu sekalian, memakan waktu yang sangat lama. Insya Allah nanti akan saya jelaskan di waktu lain dan kesempatan, karena sekarang sudah menunjukkan jam 5 lewat 1 menit. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin inilah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Mari kita kosongkan hati dan pikiran kita, bermunajat ke haribaatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar senantiasa doa kita pada kesempatan hari ini diijabah dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ila hadratin niyati arwafid dini wa dunia wal akhirah bi anna Allah yaghfir lahum warham li darajatin fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa alumin fid dini wa dunia wal akhirah wa ila arwahi hususan Luqman Mandai. Hadirin, mari kita kirimkan istighfar terhadap beliau almarhum. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khatoya. Sama-sama Bu. Astaghfirullah minal khatoya. Sama-sama. Ya Allah, kami bersimpuh di hadapan-Mu saat ini. Kiranya Engkau berkenan mengijabah doa kami. Ya Allah, kabulkan doa kami, kabulkan permohonan kami, ijabahlah doa kami. Ya Allah, ampuni kami dan kedua orang tua kami, ibu dan ayah kami yang tercinta. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khatoya, astaghfirullah Rabbal baraya. Ya Allah, ampuni kami dan kedua orang tua kami, ibu dan ayah kami yang tercinta, ibu dan ayah kami yang telah rela berkorban untuk membesarkan kami. Siang dan malam Papa memeras keringat, membanting tulang, berjuang untuk menghidupi kami anak-anaknya. Terkadang Papa turun pagi kembali tengah malam. Papa turun pagi tanpa sarapan, kembali tengah malam pun tak dapat merasakan sesuap nasi. Papa di saat berjuang untuk menghidupi kami anak-anaknya, tidak pernah mengenal lelah dan letih, tidak pernah mengenal capek maupun sakit. Papa terus berjuang untuk menghidupi kami anak-anaknya. Ya Allah, Papa,
terkadang turun mencari nafkah untuk kami, tidak pernah peduli mengenal terik matahari membakar tubuhnya, sehingga tubuhnya merasakan kepanasan, kulitnya melepuh, bahkan tangannya terkelupas. Hadirin, mari kita bayangkan wajah Papa kita saat ini. Terkadang Papa berjuang untuk kita, tidak pernah mengenal hujan membasahi tubuhnya, sehingga tubuhnya merasakan menggigil kedinginan. Wajahnya pucat karena merasakan dingin, bibirnya gemetaran karena merasakan dingin, bahkan tubuhnya terguncang begitu dahsyatnya karena merasakan dingin. Astaghfirullah minal khataya. Ya Rabb, kami mohon kepadamu, ampuni almarhum. Almarhum yang telah sudi meninggalkan akidahnya demi agama Islam. Amin ya Allah. Almarhum yang telah ikhlas menjalankan syariat agamamu ya Allah. Almarhum memang bukan orang yang terdekat dengan kami, keluarga dan famili kami ya Allah. Namun kenangan kami bersama almarhum tidak dapat kami lupakan ya Allah. Tentunya kami merasakan rindu, kami merasakan kangen, rindu dengan tatapannya, rindu dengan suaranya, apalagi istri dan anak-anaknya maupun yang terdekat dengan almarhum. Ya Allah, suara itu yang masih terngiang di telinga kami, canda, tawa, bahkan senda gurau dari almarhum ya Allah akan terus terkenal terhadap kami orang-orang yang telah ditinggalkan. Allahumma ya Allah, satu pinta kami, lindungilah saudara kami berada di alam barzahnya. Ya Allah, naungilah almarhum berada di alam kuburnya. Amin Ya Allah, jadikanlah kuburannya taman-taman dari surgamu. Amin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ghafir lahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu wa akrim nujulahu wa wasi' madalahu wa ghasilhu bil ma'i wa thalji wal barat wa naqi minal khataya kama yunakka thawbul abyadu minad danas. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bapak dan Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, cukup sekian dan demikian atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Dan untuk saya pemerintah desa, saya Rajak Doyo, Pak Ustadz Ridwan Wanto, dan seluruh jamaah sekalian khususnya keluarga, mohon maaf saya tidak akan melanjutkan prosesi acara berikutnya karena saya mohon pamit Bapak dan Ibu sekalian. Kebetulan di rumah saya, di kediaman saya yang ada di Kecamatan Bongo, itu ada turnamen Takraw Rahmiyati Cup Sebatuda ACS Bapak dan Ibu sekalian. Besok malam itu semifinal dengan final, penentu juara 1, 2, dan 3. Akhirul kalam, fathul khairat, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Subhanallahi bihamdi, subhanakallahumma bihamdika,
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.